Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 penilaian kinerja yang akan mempresentasikan bab 7, yaitu meningkatkan kinerja SDM atau sumber daya manusia, dengan beranggotakan saya sendiri, Lutfi Aldani, dan Mas Maul, Mas Ade Reza Abdullah, Didi Daruni, dan ada Mbak Hervina Mundan. Saya akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Biasanya manajemen akan mengatakan bahwa penyebab kinerja yang buruk merupakan kesalahan dari pegawai, bukan para manajer. Akan tetapi, kinerja yang buruk mungkin merupakan hasil kepemimpinan yang lemah, manajemen yang buruk, dan sistem kerja yang tidak tepat. Yang selanjutnya yaitu strategi dalam menghadapi masalah kinerja. Ada 5 poin, yaitu 1. Pilih tujuannya, tentukan target minimal. 3. Komunikasi tujuan dengan jelas. Yang keempat, membagi tanggung jawab. Yang kelima, memperluas dan memperpanjang proses. Yang selanjutnya yaitu solusi permasalahan SDM atau sumber daya manusia. Peningkatan SDM berbasis hasil didorong oleh kebutuhan bisnis dan kinerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi masalah organisasi. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara masalah dan kinerja sumber daya manusia. Yang ketiga, lakukan analisis mendasar penyebab utama untuk mengungkapkan alasan penurunan kinerja. Yang terakhir, lakukan serangkaian solusi untuk mengetahui penyebab permasalahan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, NIM 2018-02-08-022. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang poin D, meningkatkan kinerja manajemen puncak. Untuk meningkatkan kinerja manajemen puncak perlu fokus pada pengembangan dan peningkatan budaya berkinerja tinggi. Karakteristik budaya kinerja tinggi mencakup 1. Kesamaan sudut pandang yang jelas antara tujuan strategis organisasi, departemen, dan staf di semua tingkatan. Yang kedua, manajemen mendefinisikan apa yang dibutuhkannya dalam bentuk peningkatan kerja, penetapan tujuan, dan momentum kerja untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Ketiga, kepemimpinan puncak memberikan kepercayaan bersama akan pentingnya perbaikan terus-menerus. Yang keempat, fokus penglihatan sikap positif yang menghasilkan komitmen, motivasi, dan pegawai yang loyal. Poin E, manajemen kinerja pada level organisasi meliputi 1. Pernyataan visi dan misi. Dimulainya proses manajemen kerja adalah saat dimulainya perumusan visi dan misi organisasi. Visi dan misi organisasi adalah definisi singkat tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas apa dan bagaimana harus dicapai. Poin kedua, pernyataan nilai budaya organisasi. Tujuan utama dari pernyataan nilai budaya organisasi adalah untuk membentuk pengembangan komitmen organisasi dengan adanya kesamaan keyakinan dan pemahaman tentang praktek kerja terbaik dalam kinerja organisasi. Adalah presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Reza Abdullah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu faktor-faktor penting keberhasilan organisasi. Mengidentifikasi faktor penting keberhasilan merupakan bagian utama dalam pencapaian misi organisasi. Faktor-faktor tersebut menjelaskan hal-hal yang memerlukan mendapat perhatian untuk tumbuh dan berkembang. Faktor tersebut merupakan pendorong kinerja organisasi. Nah, di sini faktor penting keberhasilan dari sebuah organisasi industri farmasi yang masih berkembang, yaitu saja yang pertama, mengembangkan produk. Kemampuan mengembangkan produk yang inovatif untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan sekarang. Yang kedua, pengembangan pasar.
kemampuan untuk membuat pasar dan meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga yaitu mengelola inovasi, kemampuan mengembangkan proses dan sistem manufaktur baru yang akan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan mengurangi biaya operasional. Terus yang keempat, pelayanan pelanggan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan standar pelayanan pelanggan. Yang kelima, sumber daya manusia, kemampuan mendapatkan dan mempertahankan kualitas SDM yang tinggi dengan kemampuan istimewa yang akan memberikan nilai tambah. Terus yang terakhir, penggunaan aset, optimalisasi modal kerja meliputi persediaan dan kegunaan dari aset modal. Terus selanjutnya strategi organisasi. Strategi adalah penyelamatan dari tujuan. Strategi mengidentifikasi arah organisasi dalam menyampaikan misi pada level kooperasi. Strategi ekspresi visi dari manajemen puncak mengenai apa yang telah inginkan dalam jangka panjang, bagaimana mereka bagaimana akan mencapainya. Kesimpulannya yaitu strategi adalah tentang visi dan arah organisasi. Terus strategi organisasi secara fungsional dapat implementasi dalam sebagai berikut, yaitu strategi perusahaan atau corporate strategi untuk pertumbuhan jangka panjang, peningkatan keuntungan, pengamanan produk market, diversifikasi akuisisi, investasi dan diinvestasi. Terus pemasaran atau operasi dan penelitian dan pengembangan. Terus ada sumber daya manusia, keuangan, dan IT. Nah, di sini IT persyaratan teknologi informasi dari perusahaan yang diperlukan untuk mensupport pertumbuhan dan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Terus yang selanjutnya itu ada tujuan organisasi. Implementasi tujuan organisasi terdapat dalam bidang yang pertama keuangan, yang target keuntungan, nilai tambah, pendapatan, penjualan, biaya atau operasi, pengambilan modal yang digunakan, nilai tambah ekonomi, mendapatkan persaham. Terus ada produk, pengembangan pasar, proyek baru, meningkatkan produk, peningkatan jasa, dan membuka pasar baru. Terus yang keempat, mengembangkan operasional. Terus yang kelima, meningkatkan kinerja. Terus yang keenam, pertumbuhan. Yang kelima, pegawai strategi menjadikan organisasi tempat yang menarik untuk bekerja. Terus materi yang terakhir, pengukuran kinerja organisasi. Jika diperlukan untuk mengukur pencapaian dan kemajuan kinerja, sebuah organisasi harus memiliki teknik yang harus digunakan. Pengukuran ganda kinerja organisasi lebih efektif daripada pengukuran tunggal terhadap kinerja organisasi. Tiga hal penting yang harus diukir dalam bisnis adalah kepuasan pelanggan, kepuasan pegawai, dan cash flow. Ya, mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gigi Heruini. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi yang selanjutnya, yaitu mengenai 3 pengukuran pencapaian kinerja organisasi, meliputi kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kinerja pegawai. Selanjutnya, metode pengukuran kinerja organisasi yang terkenal disebut Balanced Scorecard, yang awalnya dikembangkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1992. Kaplan dan Norton menekankan bahwa tidak ada salah satu alat ukur yang efektif untuk mengukur kinerja organisasi. Manajer harus menyeimbangkan pengukuran keuangan dan operasional, rencana, tindakan, pengukuran, dan review.
Manajemen kinerja adalah rencana pengembangan untuk mencapai tujuan organisasi, menerapkannya, mengukur, dan mendapatkan umpan balik mengenai hasil dan mengkaji pencapaian untuk memodifikasi rencana atau melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Meningkatkan kinerja tim. Pendekatan manajemen kinerja terhadap kerja sama tim dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja tim, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, menetapkan tujuan kerja. Tujuan kerja tim dirumuskan dengan cara yang sama seperti tujuan individu. Tujuan terkait dengan misi dan tujuan keseluruhan organisasi. Fungsi unit atau departemen tim harus menyetujui misi atau tujuan yang sudah disepakati dan mendukung atas aksi pencapaian misi tersebut. Yang kedua, menetapkan tujuan kinerja tim. Tujuan kinerja tim dapat disepakati sebagai kerja bersama, kontribusi dari anggota tim, pengambilan keputusan, dan dilaksanakan. Yang ketiga, ada rencana kerja. Rencana kerja bagi tim merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan rencana pencapaian tujuan yang telah disepakati. Rencana kerja akan menentukan program, prioritas, tanggung jawab, jadwal, dan monitoring kinerja, umpan balik, dan mengadakan rapat pertemuan kerja. Yang keempat, perbaikan kinerja tim. Pertemuan perbaikan kinerja tim menganalisis dan menilai umpan balik dan informasi pengawasan terhadap pencapaian tujuan yang diperoleh. Agenda pertemuan perbaikan kinerja tim antara lain: yang pertama, evaluasi umum dari kemajuan yang dicapai tim secara keseluruhan. Yang kedua, evaluasi pekerjaan hasil yang kerja yang diperoleh oleh tim dan bagaimana tingkat kerjasama yang baik. Yang ketiga, pemecahan masalah tim. Analisis terhadap alasan-alasan terhadap permasalahan utama dari tahap-tahap yang telah dikerjakan untuk menyelesaikan masalah atau menghindari terjadinya kesalahan di waktu mendatang. Yang keempat, memperbarui tujuan dan rencana kerja. Meninjau kembali persyaratan baru, merubah dan menyusun tujuan serta rencana kerja. Perkenalkan, nama saya Herfinda Wulansari, NIM 2018-0208-031. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu materi yang selanjutnya adalah mengelola pegawai berkinerja rendah. Mengelola pegawai berkinerja rendah merupakan proses yang positif berdasarkan feedback sepanjang tahun dan melihat ke depan apa yang dapat dilakukan pegawai untuk mengatasinya, dan bagaimana manajer dapat memberikan dukungan dan bantuan. Dalam budaya barat, dikenal dengan istilah "there are not bad soldiers, only bad officers". Diperlukan 5 tahap manajemen untuk mengatasi pegawai berkinerja rendah, yaitu yang pertama, identifikasi dan pahami masalahnya. Analisis umpan balik dapat dipersetujuan dari pegawai mengenai kekurangan apa yang telah terjadi. Yang kedua, identifikasi alasan tentang kekurangan. Ketika pegawai mencari alasan tentang kegagalannya, manajer tidak boleh secara kasar menyerang dan menyalahkannya. 3. Ketentuan dan setujui tindakan yang diperlukan. Tindakan mungkin diambil oleh pegawai, manajer, atau secara bersama. Selanjutnya, sumber atau dasar tindakan. Berikan pembinaan, pelatihan, bimbingan, pengalaman, atau fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. 5. Pantau dan bahkan berikan umpan balik. Manajer dan pegawai memantau kinerja untuk memastikan bahwa umpan balik diperoleh dan dianalisis dan disepakati kalau diperlukan tindakan yang lebih jauh. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.